ada yang namanya gugatan tata usaha negara. Nah, kenapa kok pilihnya citizen lawsuit? Karena hal-hal yang kita minta ini sifatnya merupakan perubahan kebijakan dan pengakuan atas kegagalan budaya atau sistem yang selama ini kurang berjalan. Sebagaimana di dalam petitum kami, yang pertama kami meminta ya menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Para penggugat ini maksudnya adalah subjek-subjek hukum yang bergabung atas kerugian yang mereka lihat dari dampak atas perbuatan yang kita tuduhkan ini. Lalu yang berikutnya menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dan memberikan perlindungan jaminan keselamatan dan kepastian hukum kepada anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan bahwa dasar gugatan kita ini bukan hanya terkait itu mabuk. Ada kasus meninggalnya Joshua Huta Barat, ya. Lalu ada kasus Bribda Ignatius Dwi Prisco Sirage. Lalu ada kematian Arfan Saragi yang dikonsumsi katanya sianida, padahal HP-nya sudah 2 hari ditahan oleh atasannya. Yang pesan siapa? Ya. Lalu ada Bribda Fathur Rahman Ismail. Nah, ini kalau dari pola kami sudah melihat sepertinya ada kelalaian secara sistemik. Oleh karena itu di dalam petitum kami, ya, tadi yang kedua menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dan memberikan perlindungan, jaminan keselamatan dan kepastian hukum kepada anggota kepolisian, lalu memerintahkan kepada tergugat satu yaitu Presiden Republik Indonesia, ya, atau tergugat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen dan melibatkan unsur masyarakat seperti itu. Lalu ada juga tugas dari Kepala Kepolisian Indonesia nih, yaitu menghentikan sementara segala bentuk tindakan atau kebijakan yang menghalangi transparansi dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan dan yang hilang dalam tugas terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia. Budaya yang buruk ini pernah terjadi pada saat kasus Joshua. Budaya yang buruk ini pernah terjadi pada kasus Francisco yang budaya Kalimantan. Ya. Awalnya katanya apa? Bercanda. Lagi sengaja ditembak. Ini Sakit keras. Ya. Jadi yang begini-begini, budaya-budaya buruk ini yang harus diperbaiki. Lalu kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang membatasi terhadap jaminan keselamatan dan hak asasi manusia anggota yang juga dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi itu rekan jurnalis mengapa kita memilih ya, melayangkan gugatan citizen lawsuit. Karena ini bukan urusan ganti rugi, bukan urusan perorangan, tapi ini urusan kemaslahatan ke depan. Dan ini juga nanti akan berdampak kepada putra-putri Bayangkara dan keluarganya yang ingin mendapatkan kepastian terhadap keselamatan anggota keluarganya. Jadi kalau kalian waras, kalian harus dukung kami. Bukan ikuti petunjuk-petunjuk jenderal-jenderal yang mungkin nggak senang dengan tindakan ini. Ini dalam rangka membela institusi kepolisian loh. Jangan pikir ini untuk kepentingan kami, nggak ada urusan. Kalau kami egois mah ya udah, ngapain ambil kasus ini? Mendingan kami terima perkara komersil. Di sini juga banyak lawyer komersil. Cuman bukan itu. Kami di sini berdiri di atas kemanusiaan dan kepedulian kami juga kepada sesama rekan profesi kami yang ada di dalam institusi kepolisian. Dan ini kami lakukan gratis tanpa dipungut biaya. Itu mungkin. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Juspan. Dr. Juspan. Oh, ya. Terima kasih. Sudah cukup banyak yang disampaikan dan itu semua benar adanya. Yang saya tambahkan penekanannya untuk menjadi perhatian publik bahwa yang menjadi tujuan kita utama dalam hal ini adalah Polri dan penyelenggara negara pada umumnya bidang eksekutif. Kita tahu bahwa peran Polri demikian signifikan bisa maju atau runtuhnya negara ini, bisa berhasil segala bidang pembangunan itu atau hancur juga ditentukan oleh Polri. Jadi begitu signifikan tugas yang diemban. Oleh karenanya kita tergerak untuk membuat institusi Polri ini bersih dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, terutama di internalnya yang tadi sudah dijelaskan. Banyak sekali kasus yang jajaran bawah ini ya patut diduga dikorbankan. Ya, ketika ada target-target tertentu, ya yang di bawah ini mudah sekali ya patut diduga dikorbankan. Ada beberapa orang yang disebutkan tadi.
dan termasuk sekarang yang menjadi latar belakang kami melakukan kegiatan ini adalah terjadi pada pribadi seorang perwira Polri, itu Samuel Marbot. Ya. Jadi tanpa ada kejelasan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi dan di mana keberadaannya. Kalau memang mati, ya di mana matinya. Nah, nggak mungkin tidak ditemukan dengan 3 kronologis yang diberikan secara berbeda-beda tadi. Jadi memang pertanyaan besar, oleh karenanya lagi-lagi kita cinta Polri karena bagi negara institusi Polri tugas yang diemban sangat-sangat berpengaruh besar pada maju runtuhnya negara ini, terutama keberhasilan pembangunan di segala bidang. Nah, oleh karenanya kita berharap ya Polri direformasi sedemikian rupa awak-awaknya yang mewakilinya, bukan memperkecil atau mengkerdilkan institusinya. Institusinya menurut saya pribadi sangat baik, justru kita dukung itu. Tapi yang mewakilinya harus bisa benar-benar berdiri menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, salah satu untuk mewujudkan itu, jajaran bawahnya ini ya harus dibina, dibimbing sedemikian rupa. Gitu kan. Kalau memang ada pelanggaran, ya silakan diberikan sanksi yang setimpal dengan peraturan perundang-undangan, bukan dikriminalisasi atau yang pasti juga dihilangkan tanpa kejelasan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga keluarga semua ya tidak berdaya gitu. Seperti peristiwa ini sudah berbagai hal dilakukan oleh keluarga, termasuk kami, tetapi tidak ada respon yang bisa membuat terang benderang pertanggungjawaban peristiwa yang terjadi. Maka kami lakukan hal yang secara prosedural sekarang ini dengan harapan ya bisa terkuat apa peristiwanya sebenarnya, bisa dituntut siapa yang bertanggung jawab sebenarnya, sehingga institusi Polri ke depan semakin baik sesuai dengan tujuan negara ya untuk membentuk institusi Polri ini mengemban tugas yang sebaik-baiknya secara baik dan benar.